Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Tsumma khususan ila abaihi minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karrabin wasyuhada wa sholihin wa sanatin wa tsumma ila arwahin ma'rusin wa sunnah jamaah syekhina min ahli sunnati wal jamaah sunnah jamaah syekhina fid din sunnah mu'allif dari kitab sunnah berbantahan sunnah furihim wa sulihim wa syekhim ajma'in nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nahdah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'an imama. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kitab Syarah Tijanud Daruri karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang mana kitab ini merupakan penjelasan daripada sebuah kitab yang berjudul Ar-Risalah lil Imam Al-Bajuri, yang menjelaskan tentang ilmu akidah atau ilmu tauhid. Pada kesempatan kali ini kebetulan sudah di pertemuan yang ke-12, kita akan melanjutkan pembahasan daripada sifat hayah, yang mana hayah artinya adalah hidup. Sebelumnya kita telah jelaskan sifat-sifat Allah yang lain seperti wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini masuk ke sifat yang ke-10, yakni sifat hayah. Yang mana sifat hayah ini juga termasuk bagian kelompok daripada sifat ma'ani. Setelah sifat ma'ani nanti kita akan membahas tentang sifat maknawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang punya kitab Syarah Tijanud Daruri seperti ini, versi cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, bisa dibuka di halaman ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa anwarihi fid daraini amin. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-hayatu wa hiya sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala tusahihu ay tilka sifah lahu ta'ala ay yattasifa bil ilmi wa ghairihi minas sifati ay sifatil ma'ani kal qudrati wal iradati wa sam'i wal basari wal kalami wa hayatullahi ta'ala bidzatihi laysat birruh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Wajibu, dan wajib secara rasional. Lagi-lagi kita ingatkan bahwa wajib dalam hal ini yang dimaksud adalah dalam pengertian hukum rasional, sehingga wajib di sini yang dimaksud bukanlah wajib secara syariat, yang mana wajib secara syariat maknanya adalah kalau dikerjakan mendapat pahala, tapi kalau ditinggalkan tentu saja mendapatkan dosa. Itu wajib dalam pengertian syariat. Tapi wajib dalam pengertian hukum akal yang dimaksud adalah menurut akal kita harus ada, gampangnya begitu. Menurut akal kita harus ada. Kalau dikatakan tidak ada, tentu akal kita akan menolak hal tersebut. Ini yang disebut dengan wajib. Kebalikan daripada wajib adalah mustahil. Apa itu mustahil? Menurut akal kita harus tidak ada. Kalau dikatakan ada, akal kita wajib menolak. Itu yang disebut dengan mustahil. Lalu tengah-tengahnya namanya adalah jaiz atau mungkin. Yang dimaksud adalah mau dikatakan ada atau mau dikatakan tidak ada, akal kita sama-sama bisa menerima, bisa mengkonfirmasi dan bisa menjustifikasi hal tersebut. Oke, ketika di sini dikatakan wajib fi haqqihi ta'ala, bagi Allah Ta'ala al-hayatu, apa sifat hayah? Yang dimaksud menurut akal kita, Tuhan itu wajib memiliki sifat hayah.
Hayah ini bahasa Arab, bahasa Indonesianya artinya hidup. Jadi Allah wajib memiliki sifat hidup. Apa itu sifat hayah yang dimaksud? Wahiyya sifatun, hayah di sini adalah sifat. Jadi hayah bukanlah zat, yang zat itu adalah Allahnya. Sebagaimana saya, yang disebut Adnan adalah orangnya, yang disebut Adnan ini adalah zatnya ini, sementara sifat-sifat yang melekat pada diri saya seperti sifat laki-laki, kemudian bisa melihat, bisa berbicara seperti ini, itu adalah sifat-sifat yang saya miliki. Penglihatan saya bukanlah saya itu sendiri, pendengaran saya pun bukanlah saya itu sendiri, tapi yang dimaksud dengan saya atau Adnan ini adalah zatnya. Atau contoh yang sering kita berikan di pertemuan-pertemuan yang lalu seperti sifat ganteng ya. Yang disebut dengan Adnan adalah zatnya ini, fisiknya ini, itu yang disebut dengan Adnan. Sementara ganteng adalah sifatnya Adnan. Pertanyaannya, apakah sama antara Adnan dengan gantengnya Adnan? Tentu saja itu dua hal yang berbeda. Nah, maka jelaslah di sini bahwa zat itu satu hal, sementara sifat adalah hal yang lain. Zat dan sifat adalah dua hal yang berbeda, namun demikian mafhumus sifah la tanfasidu abadan anid zat. Konsepsi kita atau pemahaman kita tentang zat selamanya tidak mungkin bisa, tentang sifat selamanya tidak bisa dipisahkan daripada zat. Yang artinya di mana ada zat, di sana pasti ada sifatnya. Tidak mungkin ada sifat yang berdiri sendiri tanpa dia melekat pada zat apapun, termasuk itu adalah partikel, termasuk itu atom. Atom ini sudah zat yang satu. A artinya tidak, tom artinya tomos, tomos itu artinya adalah terbagi-bagi. Jadi atom atau atomos artinya adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, benda fisik seperti saya ini yang tersusun dari materi-materi, itu potongan terkecilnya disebut dengan atom. Atom pun sebenarnya itu adalah materi, adalah zat, dia bisa dilekati oleh sifat dan pasti dilekati oleh sifat. Tidak mungkin ada sifat yang berdiri sendiri tanpa melekat pada zat. Contohnya, adakah sifat ganteng atau sifat cantik yang mana dia berdiri sendiri tanpa melekat pada zat apapun? Misalnya saya bilang, itu ada yang ganteng gitu. Apa? Ya udah ganteng aja, tidak melekat di apapun. Yang mana sih kamu maksud ganteng? Ya itu, mana? Di benda apa? Kan kita mikirnya begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa ganteng sebagai sifat pasti melekat kepada zatnya. Demikian pula dengan sifat-sifat yang lain. Seperti kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basor, kalam. Itu 7 sifat ma'ani. Yang mana 7 sifat ma'ani ini dia adalah sifat yang tampak dan pasti dia melekat kepada zatnya. Oke, wahiyya sifatun, hayah ini adalah sifat. Dia bukan Allah itu sendiri, tapi Allah pasti dilekati oleh sifat hayah. Wujudiyatun, hayah juga adalah sifat yang wujud. Wujud itu artinya tampak. Nah, artinya ada yang dimaksud ini tampak jelas bagi kita. Kita kemarin mencontohkan seperti buku ini ya, seperti buku ini. Yang mana kalau kita lihat buku ini, otomatis yang disebut buku adalah benda ini. Oke. Yang kita lihat dari benda ini adalah sifat-sifatnya. Contoh seperti kotak, merah, putih, kuning, beratnya katakanlah 200 gram, katakanlah begitu. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh benda yang bernama buku. Nah, buku ini ketika kita melihat, yang kita lihat adalah sifat-sifatnya. Yang tampak bagi kita adalah sifat ma'ani namanya. Apa itu sifat ma'ani? Yakni sifat yang menjadi kualitas tambahan. Apa yang dimaksud dengan kualitas tambahan? Kualitas tambahan itu begini, buku ini kan ada. Apakah buku ini hanya sekedar ada? Tentu saja tidak. Buku ini memiliki kualitas tambahan sehingga buku ini tidak hanya sekedar ada, tapi buku ini adanya berbentuk kotak, adanya berwarna merah, ada warna putihnya juga, adanya buku ini juga berwarna kuning. Nah,
dari sifat-sifat yang lain seperti kotak, merah, kuning, putih itu adalah sifat ma'ani yang disebut dengan makna zaid atau kualitas tambahan. Jadi kualitas tambahan itu yang tampak nih, bagi kita nih yang tampak. Ini disebut dengan sifat wujudiyah. Itu yang tampak. Ini sering kita ulang-ulang dari pertemuan yang kemarin untuk mengingat kembali kalau teman-teman sudah mengikuti kajian kita sebelum-sebelumnya. Tapi kalau yang baru bergabung, mungkin ini adalah informasi baru. Nah, yang tampak bagi kita, katakanlah kita ambil satu contoh aja dari warna. Warna putih, warna merah, kemudian warna kuning. Yang tampak ini disebut dengan sifat ma'ani, yang menjadi kualitas tambahan, sehingga buku ini tidak hanya sekedar ada, tapi keberadaan daripada buku ini memiliki sifat-sifat yang lain dan itu tampak bagi kita, yakni warna merah, warna putih, dan warna kuning misalnya. Oke? Sekarang saya tanya, apakah buku ini layak, buku ini pantas saya katakan berwarna hijau? Tentu saja orang yang waras akalnya akan mengatakan tidak layak buku ini dikatakan warna hijau. Maka ketika saya mengatakan buku ini tidak hijau, itu untuk menolak anggapan-anggapan bahwa buku ini adalah hijau. Saya ulangi, ketika saya katakan buku ini tidak hijau, itu untuk menolak anggapan-anggapan jika ada yang mengatakan bahwa buku ini berwarna hijau. Oke ya. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan buku ini berwarna hijau ya, otomatis akan tertolak. Dengan adanya sifat ini saya katakan sifat buku ini adalah tidak hijau. Paham ya? Nah, apakah tidak hijau itu melekat pada buku ini? Adakah warna tidak hijau, ketidakhijauannya tentu tidak nampak. Yang nampak bagi kita adalah merahnya, putihnya, kuningnya, itu yang tampak. Yang tampak ini disebut dengan sifat ma'ani, kualitas tambahan, sehingga buku ini tidak hanya sekedar wujud. Sementara sifat ketidakhijauan, yang mana sifat tersebut tidak tampak pada buku ini, mana ketidakhijauannya? Tidak tampak. Yang tampak adalah warna merah, putih, dan kuning, itu yang tampak. Sementara ketidakhijauannya itu tidak tampak. Fungsi dari disifatinya buku ini dengan ketidakhijauan untuk menolak kalau ada orang yang mengatakan bahwa buku ini berwarna hijau. Paham ya? Nah, sifat seperti ini dikenal dengan sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Sifat yang tujuannya adalah menolak hal-hal yang tidak pantas jika dilekatkan kepada Allah. Sebagaimana buku ini, sifat salbiyahnya adalah tidak berwarna hijau atau sifat ketidakhijauan. Ketidakhijauan tidak tampak pada buku ini. Fungsi daripada ketidakhijauan itu adalah untuk menolak anggapan bahwa buku ini berwarna hijau. Oke. Sekarang kita lihat sifat salbiyah. Mulai dari kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah. 5 sifat ini disebut dengan sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini tidak tampak pada zatnya Allah. Artinya kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengalami kasyaf, yang artinya Allah bukakan penutup, dalam bahasa Arabnya adalah hijab, lalu kita bisa melihat Allah, yang tampak pada Allah adalah sifat-sifat ma'ani, yakni kudroh, irodah, ilmu, haya, sama, basor, kalam. Ini yang tampak pada zatnya Allah. Nah, sementara sifat-sifat salbiyah seperti kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah, ini tidak tampak pada zatnya Allah, sebagaimana ketidakhijauan itu tidak tampak pada buku ini. Apa fungsinya sifat salbiyah Allah, kidam, bako, mukhalafah, dan seterusnya sampai wahdaniyah itu? Fungsinya adalah menolak hal-hal yang tidak pantas jika dilekatkan pada Allah. Contohnya adalah, pantas enggak atau masuk akal enggak kira-kira kalau Allah itu dikatakan Tuhan yang diciptakan? Masuk akal enggak? Tidak masuk akal, ini tidak pantas. Kok ada Tuhan diciptakan, itu tidak pantas. Namanya Tuhan ya dia harus tidak diciptakan. Lalu kalau kita bertanya, bukankah segala sesuatu ini diciptakan? Iya, segala sesuatu yang dimaksud adalah makhluk, iya betul diciptakan. Tapi pencipta segala sesuatu ini harus keluar daripada sesuatu yang mau kita bahas ini, sesuatu yang diciptakan ini.
pencipta segala sesuatu bukanlah sesuatu itu sendiri, begitu maksudnya. Makhluk itu diciptakan. Pencipta dari makhluk ini tentu bukan makhluk juga. Dia harus kholik, pencipta artinya. Kholik di sini tidak boleh berstatus sebagai makhluk juga. Makhluk ini bahasa Arab, bahasa Indonesianya artinya sesuatu yang diciptakan. Nah, ketika Allah dikatakan sang kholik, maka Allah tidak boleh dikatakan sebagai makhluk. Kalau Allah adalah penciptanya, tidak boleh kita katakan bahwa Allah itu diciptakan. Nah, oleh sebab itu, ketika kita katakan Allah memiliki sifat kidam itu tidak tampak pada Allah, fungsinya adalah untuk menolak. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu diciptakan, tertolak oleh sifat kidam. Apa itu kidam? Artinya terdahulu. Terdahulu ini artinya tidak diciptakan. Allah tidak butuh dengan proses penciptaan karena Allah selalu ada. Allah tidak mengalami satu fase yang mana awalnya tidak ada lalu diciptakan menjadi ada. Tidak seperti makhluk. Karena Allah itu selalu ada, maka Allah kita katakan memiliki sifat kidam. Kidam artinya tidak diciptakan. Apakah tidak diciptakan nampak pada Allah sifat tersebut? Tidak tampak. Inilah yang disebut dengan sifat salbiyah. Oke. Lalu sifat ma'ani. Sifat ma'ani sekali lagi, sifat ma'ani ini sifat yang tampak pada zat Allah. Kalau Allah membuka hijab, artinya hijab ini penutup, sehingga kita mengalami kasyaf. Kasyaf itu artinya tersingkap, nampak Allah. Maka yang tampak dari Allah adalah zat dan juga sifat-sifatnya. Sifat apa yang tampak? Yakni sifat ma'ani, yakni mulai dari kudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Itu yang tampak pada diri Allah. Salah satu daripada sifat ma'ani adalah sifat hayah yang sedang kita bahas ini. Wahya sifatun wujudiyatun qadimatun. Oke, selain dia atau sifat hayah ini adalah sifat wujudiyah, yakni sifat yang mewujud, hayah adalah sifat yang qadimah. Atau kodim, artinya hayah itu tidak diciptakan. Karena Allah zatnya tidak diciptakan, maka sifat hayahnya pun juga tidak diciptakan. Jadi membarengi, membersamai pada saat Allah ada, sifat-sifat ma'aninya pun juga ada. Karena Allah ini kan zat. Zat itu artinya sesuatu yang dilekati oleh sifat. Nah, sifat-sifatnya yang tampak bagi kita adalah sifat ma'ani. Ketika Allah ada, yang artinya keberadaan Allah pun juga tidak butuh diciptakan karena Allah selalu ada. Ketika Allah itu ada, pada saat yang sama, sifat-sifat seperti kudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam itu juga tidak diciptakan. Artinya langsung ada pada Allah. Jangan salah paham dengan kalimat langsung ada. Bukan bim salah bim, tidak ada lalu ada. Bukan begitu. Yang dimaksud adalah selalu ada, tidak pernah mengalami tidak ada. Oke ya. Sehingga kalau saya katakan Allah itu dia langsung ada, yang dimaksud langsung ada itu bukan bim salah bim, awalnya tidak ada, kemudian langsung ada, bukan begitu yang dimaksud. Yang saya maksud dengan langsung ada itu Allah itu memiliki sifat wujud, artinya ada. Wujudnya Allah tidak melalui proses ketiadaan sebelumnya sebagaimana makhluk. Kalau makhluk sebelumnya tidak ada, sekarang ada, itu makhluk. Sementara Allah, dia tidak pernah mengalami sebelumnya tidak ada, tidak pernah begitu. Allah ini selalu ada. Dan tidak mungkin Allah akan sirna, artinya juga selalu ada. Nah, ini yang disebut dengan kidam, karena tidak melalui ketiadaan sebelumnya, dan disebut dengan bako, karena nanti Allah tidak pernah mengalami ketiadaan juga, artinya Allah selalu ada. Nah, karena Allah selalu ada, maka Allah disebut dengan qadim, yakni zat yang tidak pernah diciptakan, zat yang terdahulu. Karena Allah itu qadim, sifat-sifatnya Allah juga qadim, berbeda dengan makhluk. Saya nih, ketika saya ada, dalam artian saya lahir, apakah otomatis semua sifat-sifat saya itu langsung ada pada diri saya? Tentu saja tidak. Sifat berbicara belum ada pada saat saya lahir. Saya belum bisa bicara. Kemudian sifat apa lagi? Sifat ilmu misalnya. Apakah langsung ada pada saat saya lahir? Tentu saja tidak ada. Saya lahir dalam keadaan tidak berpengetahuan, tidak berilmu.
Itu artinya sifat-sifat saya tidak membersamai ketika saya baru lahir. Oke ya, dipahami? Kalau Allah, pada saat Allah ada, sifat-sifatnya Allah juga ada pada zatnya Allah. Karena Allah itu qadim, artinya tidak diciptakan, maka otomatis sifat-sifatnya Allah juga qadim. Oke. Qaimatun bidzatihi, sifatnya Allah yang berupa hayah ini juga qaimah, dia selalu ada pada zatnya Allah. Sebab zat dan sifat tidak mungkin bisa terlepas. Qaimatun bidzatihi ta'ala. Oke. Lalu kita lanjutkan. Tusahihu ay tilkas sifatu. Yang mana tilkas sifat tersebut, yakni sifat hayah, sifat maha hidupnya Allah ini, dia tusahihu. Yang dimaksud tusahihu ini melegitimasi. Apa itu melegitimasi? Tusahihu mengesahkan. Yang mana sifat hayah ini mengesahkan lahu ta'ala bagi Allah ta'ala ayat tasifa bil ilmi, untuk disifati dengan sifat ilmu, wa ghairihi, dan sifat-sifat selainnya, minas sifati, seperti sifat-sifat yang lain, ay sifatil ma'ani, yakni sifat-sifat ma'ani, kal kudrati wal irodati wa sam'i wal basuri wal kalam, seperti sifat kudrah, irodah, sama' basur dan kalam. Oke. Ketika Allah memiliki sifat hayah, ini yang disebut dengan tusahihu. Yang dimaksud tusahihu adalah mengesahkan. Atau bahasa kerennya adalah melegitimasi. Ketika Allah memiliki sifat hayah, maka otomatis Allah layak dalam tanda kutip untuk dikatakan kudrah, irodah, ilmu, sama, basor, kalam. Oke ya. Kalau kita pakai pemahaman terbaliknya begini. Ketika Allah tidak disifati dengan sifat hayah, otomatis Allah itu punya sifat maut. Maut itu artinya mati. Kalau Allah itu mati misalnya, apakah layak kita katakan Allah itu kudrah, berkuasa? Apakah bisa Allah itu kita katakan irodah, memiliki sifat irodah atau berkehendak? Apakah layak? Tentu saja tidak layak. Maka otomatis ketika Allah memiliki sifat hayah, sifat hayah ini fungsinya dalam tanda kutip adalah mengesahkan Allah itu untuk dikatakan sebagai zat yang qadiron, yakni Allah itu memiliki sifat kudrah. Ketika Allah memiliki sifat hayah, Allah itu maha hidup, maka layaklah Allah untuk dikatakan sebagai zat yang maha berkehendak, muridan, sifatnya adalah irodah. Paham ya? Ini yang disebut dengan tusahihu. Sehebat-hebatnya Allah pastilah hidup. Tidak mungkin Allah itu tidak hidup. Maka secara rasional menurut akal kita, kalau Allah itu maha kuasa, terbukti kita lihat nih, penciptaan segala sesuatu ini sudah tampak bagi mata kita, dan kita rasakan bersama kekuasaan Allah. Otomatis karena Allah itu maha berkuasa, pasti kekuasaan Allah itu sesuai dengan kehendaknya, tidak mungkin terpaksa. Kehendaknya Allah pasti sesuai dengan ilmunya Allah. Tidak mungkin Allah itu menciptakan dan menghendaki sesuatu tanpa sepengetahuan dirinya sendiri, itu tidak mungkin begitu. Nah, otomatis Allah juga memiliki sifat ilmu. Lalu apakah layak ketika ada zat yang berkuasa, zat yang berkehendak, kemudian zat yang mengetahui, lalu dia adalah zat yang mati? Apakah layak seperti itu? Tentu saja tidak layak. Oleh sebab itulah, menurut akal rasional kita, zat yang maha berkuasa, maha berkehendak, maha berilmu tadi itu, dia harus memiliki sifat hayah, dia harus hidup. Kenapa? Ya karena memang hayah ini menurut akal kita dia menjadi tusahih, yakni pengesah. Dia melegitimasi bagi sifat-sifat ma'ani yang lain seperti kudrah, irodah, sama, basor, kalam. Oke, titik sampai di situ. Wahayatullahi ta'ala, adapun hidupnya Allah ta'ala, hayahnya Allah ta'ala itu bidzatihi, dengan zatnya, laisat birruh, tidak dengan ruh. Manusia dikatakan hidup karena manusia itu memiliki ruh. Ketika ruh itu tidak ada koneksi lagi dengan tubuh, maka otomatis tubuh kita ini mati. Maka kita hidup dengan ruh.
Sementara hidupnya Allah tidak dengan ruh. Hidupnya Allah di sini dikatakan bidzatihi, dengan zatnya Allah. Nah, Allah tidak butuh ruh untuk dikatakan hidup. Titik lagi sampai di situ. Silahkan seruput kopinya, bismillah. Nah, itu jelas berbeda ya. Hayahnya Allah atau hidupnya Allah tidak sama seperti hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk dengan ruh, hidupnya Allah tidak butuh terhadap ruh. Sebab kalau dikatakan Allah itu hidup dengan ruh misalnya, maka zat Allah itu butuh terhadap ruhnya. Nah, yang seperti itu tidak layak. Masa Allah butuh terhadap ruh? Itu kan tidak layak begitu. Allah itu harus istighna, tidak butuh terhadap segala sesuatu. Allah itu karena dia tidak butuh segala sesuatu, sebaliknya dialah yang dibutuhkan oleh segala sesuatu. Oke, titik. Wadidduha, adapun antonim, lawan daripada sifat hayah, al-mautu ialah sifat maut. Maut ini artinya mati ya. Lawan daripada sifat hayah adalah maut. Lawan daripada sifat hidup adalah mati. Fahuwa ta'ala, dialah Allah Ta'ala, la ta'khuduhu sinatun wala naumun. Tidak mungkin Allah itu disergap. Tidak mungkin Allah itu memiliki sifat ngantuk. Untuk ngantuk aja loh Allah tidak mungkin. Wala naumun, dan apalagi tidur. Tidak mungkin Allah itu memiliki sifat tidur. Ngantuk saja tidak mungkin, apalagi tidur. Contoh saja, gampangnya beginilah. Allah ini kan yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Sepersekian detik pun tidak mungkin kekuasaan Allah itu terlepas dari kita. Jadi paham deisme itu harus tertolak. Apa itu paham deisme? Yakni Allah menciptakan segala sesuatu lalu Allah berlepas tangan. Ngapain Allah? Ya nyantai-nyantai di surga misalnya. Sebagaimana Allah atau Bapa yang bersantai di surga misalnya. Sebagaimana paham teologi yang lain atau paham akidah yang lain. Tidak mungkin Allah itu seperti itu. Kekuasaan Allah itu selalu tampak, selalu berhubungan dengan semua makhluknya. Sudah kita bahas di sifat kudrah kemarin ya, bahwa salah satu relasi atau hubungan daripada sifat kudrah ini kepada makhluknya adalah ta'alluq qabdah namanya. Apa itu qabdah? Qabdah ini secara bahasa artinya genggaman. Artinya secara bahasa adalah genggaman. Yang dimaksud adalah segala sesuatu ini selalu ada dalam genggaman kekuasaan Tuhan. Itu yang dimaksud. Sehingga secuil pun atau sedetik pun, bahkan sepersekian detik pun kekuasaan Tuhan tidak mungkin terlepas dari diri kita semua. Contoh, Allah menciptakan saya, lalu saya lahir. Oke, di situ tampak kekuasaan Allah. Allah membuktikan kekuasaannya dengan menciptakan saya. Apakah setelah Allah menciptakan saya lalu Allah berlepas tangan, Allah tidak ngurusin saya lagi? Tentu saja tidak. Untuk selalu eksis, untuk selalu ada, keberadaan saya terus-menerus menjelang, kok susah bahasanya ya. Keberadaan saya ini untuk selalu ada, artinya keberadaan saya ini kan selalu istimror, selalu berlangsung, ya, selalu berlangsung. Sebagaimana kuota wifi yang ada di tempat saya nih. Wifi ini dia harus selalu terkoneksi dengan HP saya. Kalau sedetik saja wifi ini terlepas koneksinya dari HP saya, maka tentu nampak ada problem. Mulai lemot dikit-dikit tampilannya, kan begitu. Ketika tampilan live streaming saya ini nampak lancar, itu menunjukkan bahwa kuota dari wifi saya itu selalu terkoneksi pada HP saya ini, sehingga keberlangsungan wujud dalam layar HP Anda itu tidak terputus-putus, selalu wujud, selalu nampak lancar, tidak ada kendala. Nah, itu buktinya bahwa kuota dari wifi saya itu selalu terkoneksi dengan HP saya. Buktinya adalah wujud daripada layar ini, gambar ini, itu selalu wujud, selalu nampak. Tidak ada problem. Oke? Nah, ketika Allah itu maha kuasa, kuasanya Allah itu selalu terkoneksi pada wujud kita semua, pada keberadaan kita semua. Yang dengan itu, wujud kita ini selalu ada.
Seandainya sepersekian detik saja wujud Allah itu terlepas dari diri kita, maka akan terjadi problem pada keberadaan kita. Bisa mati kita. Sedetik saja Allah terlepas kekuasaannya dari diri kita, ya tentu kita akan mati. Tidak mungkin wujud segala sesuatu ini. Atau contoh yang gampang begini. Coba ini diisi penuh gelas ini. Ini kopinya tinggal sedikit ya. Coba kopi ini diisi penuh. Lalu kita jalan, katakanlah sepanjang gang ini kita sambil jalan. Dengan syarat air yang ada di dalam gelas ini tidak boleh tumpah. Oke, kita jalan terus. Udah nyampe ke ujung gang, balik lagi, terus menerus begitu. Seandainya kita ngantuk sebentar saja, bahkan jangankan ngantuk, lengah ini ya. Lengah sebentar saja, maka air ini akan tumpah. Apalagi sampai ngantuk. Apalagi sampai tertidur sebentar, apalagi sampai tidurnya lama, tidur sejam, maka otomatis akan tumpah semua air yang ada dalam gelas ini, bahkan gelasnya pun akan pecah, kecuali gelasnya gelas plastik ya. Nah, ketika Allah itu selalu terkoneksi pada diri kita, apa buktinya? Buktinya adalah alam semesta ini selalu stabil, alam semesta ini selalu harmoni, itu buktinya. Itu bukti bahwa kekuasaan Allah tidak pernah terlepas dari semua makhluk yang ada ini. Seandainya Allah ngantuk sebentar saja, maka pasti ada problem. Pasti ada problem terkait semua wujud yang ada di alam semesta ini. Semua makhluk ini pasti ada problemnya. Nah, ketika semuanya selalu harmoni, tertata, bahkan ya, adanya bencana itu pun juga harmoni. Adanya musibah itu pun juga harmoni sebenarnya. Bagian dari Allah itu memperbaharui hal-hal yang seharusnya stabil, maka Allah buatlah yang kita kenal sebagai suatu bencana. Padahal boleh jadi itu adalah bukan boleh jadi, pasti itu adalah sesuatu yang positif bagi keharmonian alam semesta ini. Sebagaimana begini, kita kasih contoh yang gampang sajalah. Bayangkan di jalan raya itu tidak ada jalan aspal, tidak ada. Maka tentu dalam perjalanan kita ini akan terjadi kendala-kendala, akan sulit kita melakukan perjalanan. Lalu dibuatlah jalan, jalan raya. Dengan adanya jalan raya ini, perjalanan kita menjadi stabil, perjalanan kita menjadi harmoni. Nah, di situ harmoni. Lalu ada orang yang mengatakan begini, loh tidak kok, adanya jalan ini terkadang juga menjadi tidak harmoni. Apa itu? Ketika macet misalnya. Nah, macet ini pun sebenarnya bagian dari harmoni daripada jalan itu sendiri. Sebab apa? Di jalan itu kita bisa tebak kapan waktunya macet. Oh, ketika pagi misalnya, itu kita tahu tuh terjadwal. Oh, pagi ini macet. Kenapa? Biasa orang berangkat kerja semua misalnya. Kemudian jam berapa lagi? Sore ini macet juga biasanya. Kenapa? Karena orang pulang kerja semua. Atau siang. Kenapa siang ini macet juga? Karena orang lagi istirahat makan siang misalnya. Nah, itu terjadwal, harmoni. Nampak bagi kita. Ini kita bisa memperkirakan jalan ini harmoni. Kadang tidak harmoni kok. Apa buktinya? Buktinya macet. Lah, macet itulah harmoni juga. Karena macet ini bisa kita perkirakan. Oh, ketika orang lagi berangkat kerja semua, misalnya, maka kita tahu bahwa di sana nanti akan terjadi macet. Ketika orang pulang kerja semua, kita bisa tebak, oh nanti akan terjadi macet. Gampang seperti itu, bisa kita tebak. Alam semesta pun bahkan gejala-gejalanya bisa ditebak oleh BMKG. Ya. Itu bukti juga harmoni. Itu bisa ditebak oleh BMKG bahwa diperkirakan setengah jam lagi akan terjadi gempa misalnya. Bahkan di HP saya sering ada notifikasi, besok cuaca lebih hangat daripada hari ini. Tahu dari mana? Padahal kan belum terjadi. Nah, itu harmoni sebenarnya. Besok akan terjadi badai petir misalnya. Tahu dari mana BMKG itu? Kok mendahului Tuhan? Tidak, mereka membaca gejala. Kok bisa dibaca gejalanya itu? Karena alam semesta ini harmoni. Demikian pula bencana-bencana yang lain seperti banjir. Kenapa terjadi banjir ini? Oh, karena kita tidak merawat lingkungan.
sungai-sungai itu seharusnya mengalir, itu malah kita buang sampah ke sana. Akhirnya sungai menjadi tidak mengalir sebagaimana mestinya, maka bentuk harmoni daripada mengalirnya air adalah mengalir ke perkotaan, terjadilah banjir. Kenapa? Karena kita mengganggu harmoni pertama, yakni berjalannya air sesuai jalurnya, yakni di aliran sungai itu, kita mengganggu harmoninya itu. Dengan cara apa? Buang sampah sembarangan ke sungai, akhirnya macet. Ketika macet, aliran sungai itu tetap ingin menunjukkan harmoninya harus mengalir, sehingga dia mengalir ke perkotaan, terjadilah banjir. Nah, demikian pula seharusnya di situ ada selat malah dibuat bendungan misalnya. Itu agak berbahaya nanti kalau dia menuntut keharmoniannya sungai itu atau selat tersebut, maka boleh jadi bendungan tersebut akan rusak, dan itulah bukti menunjukkan keharmoniannya seperti yang terjadi di Demak gitu ya. Semoga semua korban yang ada, yang meninggal, semoga Allah ampuni mereka semua, dan yang tertimpa musibah diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Kita kalau lihat video seperti itu juga sedih ya, membayangkan kalau saya juga baru merintis bisnis misalnya, baru punya harta, tiba-tiba Allah kasih ujian yang seperti itu, ya tentu kita juga sedih. Tapi ya itu juga bagian dari harmoni. Tidak mungkin Allah melakukan segala sesuatu. Allah melakukan segala sesuatu ini kan dengan kuasanya, dengan sifat kudrohnya. Tidak mungkin Allah melakukan sesuatu dengan sifat kudrohnya itu kalau tidak Allah kehendaki. Yang Allah lakukan itu pasti sesuai dengan kehendaknya. Yang Allah kehendaki itu pasti Allah ketahui. Sementara pengetahuan Allah itu sempurna. Pengetahuan Allah itu komprehensif, menyeluruh, tahu semuanya Allah itu. Maka otomatis segala sesuatu yang terjadi itu pasti yang terbaik. Pasti itu yang terbaik. Cuman terkadang kita tidak sadar. Akal sempit kita terkadang tidak menyadari itu. Bahkan tak jarang kita ini karena tidak paham ilmu akidah, kita justru marah-marah terhadap Tuhan. Di Quran kan disebutkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita tidak suka terhadap sesuatu padahal itu baik untuk kita. Sebaliknya juga wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita itu suka terhadap sesuatu padahal itu adalah sesuatu yang buruk bagi kita. Nah, demikianlah kadang pikiran-pikiran kita ini ya. Kemarin saya contohkan seperti anak kecil umur 3 tahun misalnya, dia main pisau. Sebagai orang dewasa apa yang kita lakukan? Tentu saja kita akan mengambil pisau itu dari tangan si anak. Tapi ketika kita ambil pisau itu, bagaimana respon si anak ini? Dia akan menangis sejadi-jadinya, akan merengek sekuat-kuatnya. Lalu kalau dia bisa ngomong, dia pasti menuduh kita jahat. Ayah jahat. Misalnya abang tidak sayang sama adik, misalnya mainan saya diambil katanya. Padahal kita ini orang dewasa, akal kita sudah aktif sepenuhnya, kita tahu bahwa pisau itu berbahaya bagi anak kecil, dia akan terluka karena pisau itu. Tapi anak ini dia tidak paham, tidak nyampe akalnya ke sana. Tindakan kita yang untuk menyelamatkan dia seolah-olah anggapan dia adalah perbuatan yang jahat. Padahal tidak sebenarnya. Kita pun dalam kehidupan sering mengalami sifat kekanak-kanakan seperti itu. Ketika Allah kasih kita musibah, ketika Allah ambil apa yang kita suka, kita anggap itu sebagai musibah bagi kita. Lalu kita tuduhlah Allah itu jahat. Kita tuduh Allah tidak adil. Padahal itulah yang terbaik sebenarnya. Tidak mungkin Allah itu melakukan sesuatu, itu bukan yang terbaik untuk kita. Tidak mungkin. Karena sekali lagi, kuasanya Allah pasti karena Allah menghendaki, kehendak Allah pasti karena Allah ketahui. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu dengan pengetahuan yang sempurna. Sehingga apa yang Allah lakukan tidak mungkin bukan sesuatu yang terbaik untuk kita. Pasti itu yang terbaik untuk kita. Tinggal bagaimana aja kita menjalani hal tersebut. Sebagaimana pengalaman saya pribadi lah, ketika Allah itu memberikan ujian, pasti Allah akan memberikan solusi di detik-detik terakhir. Kadang saya bertanya juga, kenapa Allah memberi solusi kok di detik-detik terakhir? Kenapa kok tidak di awal-awal saja? Kenapa setelah saya bersusah payah, berusaha menyelesaikan masalah,
di detik-detik saya ingin menyerah, baru Allah kasih solusinya. Setelah saya pikir-pikir, oh ternyata Allah tidak hanya sekedar ingin memberi saya solusi, tapi Allah juga ingin memberikan saya pendewasaan. Bayangkan kalau Allah memberikan solusi itu di awal, tentu saya tidak akan kesulitan dalam menghadapi musibah. Ketika saya tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi musibah, tidak ada pendewasaan, tidak ada pola pikir panjang sehingga kita tahu teori-teori tentang problem solving, misalnya pemecahan masalah. Nah itu loh, Allah ingin memberikan kita solusi, satu poin, kemudian ingin memberikan kita pendewasaan, poin yang kedua. Kalau Allah memberikan kita solusi di awal, kita akan dapat satu poin saja. Sementara kalau Allah kasih kita penyelesaian masalah itu, solusinya di akhir, kita akan mendapatkan dua, yakni pendewasaan di satu sisi dan juga penyelesaian masalah itu di sisi lain. Dan kabar baiknya otomatis akan naik kelas ya. Nah, pemahaman yang seperti itu tentu saja kita harus paham ilmu tauhid dulu. Kalau tidak paham ilmu tauhid ya susah juga. Walhasil mengaku paling bertauhid tapi dalam kehidupannya dia sering menyalahkan Tuhan. Oke, Allah tidak mungkin ngantuk dan apalagi tidur. Wala yu'ariduhu fanaun wala maut. Allah itu juga tidak mungkin mengalami fana. Fana ini artinya sirna. Wala mautun, dan juga tidak mungkin mati. Allah tidak mungkin mati, tidak mungkin sirna. Karena Allah memiliki sifat hayah. Hayah artinya hidup. Nah, kita lanjutkan sekarang bukti. Apa buktinya kalau Allah itu memiliki sifat hayah, Allah itu maha hidup? Wad dalilu ala dzalika, adapun argumen rasional, bukti-bukti yang masuk akal atau postulat rasional. Bukti-bukti logis. Kenapa sih harus bukti logis, bukti yang masuk akal? Tujuannya adalah agar akidah kita ini diterima oleh semua kalangan. Bayangkan, misalnya dalil di sini yang dimaksud adalah Quran dan hadis. Wad dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, langsung disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an misalnya, atau hadis Nabi. Kira-kira kalau dalil atau bukti tersebut kita sodorkan kepada non-Islam, apa dia terima kira-kira? Dia tanya misalnya, apa buktinya kalau Tuhan kamu itu maha hidup? Lalu kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah misalnya di ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ada al-hayyu di situ, Allah yang maha hidup. Kira-kira kalau kita sodorkan Quran kepada non-Islam, apa mereka beriman? Kalau kepada Allah sajalah mereka tidak beriman, apalagi kepada Al-Quran. Maka kita harus menunjukkan bukti yang itu bisa diterima oleh semua umat manusia. Bukti tersebut adalah bukti rasional, karena semua manusia dianugerahi akal. Ya hanya ada beberapa ya yang tidak dianugerahi akal, itu pengecualian lah. Karena manusia ini dianugerahi akal, otomatis seharusnya dalil yang bisa diterima oleh semua manusia adalah bukti rasional, bukti yang masuk akal. Oleh sebab itu, bukti-bukti di sini adalah bukti-bukti rasional. Wad dalilu ala dzalika, adapun bukti rasional, bukti-bukti yang masuk akal dari hal tersebut thubutil hayati lahu ta'ala, yakni ditetapkannya Allah Ta'ala dengan sifat hayah. Apa buktinya kalau Allah memiliki sifat hayah? Adalah wujudul alami wa tarkibuhu, yakni keberadaan alam semesta ini dan berikut juga dengan hukum-hukumnya, sistematikanya, harmoninya alam semesta ini. Itulah bukti bahwa Allah memiliki sifat hayah. Kok bisa keberadaan alam semesta berikut dengan harmoninya juga menjadi bukti bahwa Allah itu memiliki sifat hayah? Nah, apa buktinya? Kalau keberadaan alam menjadi dalil untuk membuktikan Allah itu maha hidup. Gimana penjelasannya? Annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala laulam yattasif bil hayah, seandainya Allah tidak disifati dengan sifat hayah, lattasofa bil maut, maka pasti Allah disifati dengan sifat mati. Kalau Allah tidak memiliki sifat hayah, hidup, maka otomatis Allah itu mati. Walau kana maitan, seandainya Allah itu mati, lam yakun qadiron, maka tidak mungkin Allah berkuasa. Masa ada sesuatu yang mati tapi dia berkuasa? Tidak mungkin dong, tidak masuk akal.
Sehebat-hebatnya Fir'aun misalnya, kalau sudah mati ya ditendang, tidak mungkin ngelawan gitu loh. Sehebat-hebatnya kekuasaan siapa misalnya, rezim misalnya. Aduh, belakangan terlalu sibuk dengan itu ya. Sehebat-hebatnya rezim siapa, kalau yang bersangkutan sudah mati, itu dipukul tidak mungkin melawan. Nah, itu tidak mungkin berkuasa. Kalau seseorang itu sudah mati, dia tidak mungkin berkuasa. Wala muridan, otomatis tidak mungkin berkehendak. Wala aliman, dan tidak mungkin mengetahui sesuatu. Wahwa ada mutisofuhu ta'ala bil kudroh. Hal tersebut, yakni disifatinya Allah dengan sifat kudroh wal iradah wal ilmu. Kalau Allah tidak disifati dengan sifat kudroh, berkuasa, Allah tidak disifati dengan sifat iradah, berkehendak, Allah tidak disifati dengan sifat ilmu, mengetahui. Kalau Allah tidak disifati dengan sifat itu, muhalun, itu mustahil bagi akal kita. Masa ada Tuhan tidak menguasai, tidak maha kuasa? Ada Tuhan tidak maha berkehendak, ada Tuhan tidak maha mengetahui. Tuhan nih ditempeleng tidak melawan. Tuhan macam apa seperti itu? Kayak berhala-berhala itu ya. Kamu Tuhannya? Iya, misalnya kata orang-orang, itu Tuhan kita. Terus kita tempeleng, dia tidak melawan. Tuhan macam apa? Menjaga dirinya saja dia tidak kuasa, apalagi memberikan kita rezeki, memberikan kita kehidupan, mengatur alam semesta tidak mungkin. Tuhan itu harus maha kuasa, harus maha berkehendak, harus maha mengetahui segala sesuatu. Maka kalau Allah tidak atau Tuhan tidak disifati dengan sifat tersebut, muhalun, mustahil bagi akal sehat kita. Idz law kana ta'ala kadzalik, seandainya Allah tidak demikian, maksudnya tidak memiliki sifat kudroh, apa konsekuensinya atau apa dampaknya? Lam yujad syai'un minal alami, maka otomatis Allah pasti tidak bisa menciptakan segala sesuatu atau bahkan sesuatu saja di alam semesta ini. Seandainya Allah tidak maha kuasa, tidak mungkin Allah bisa menciptakan sesuatu di alam semesta ini. Wadzalika batilun, dan itu jelas salah, jelas keliru. Kenapa kok keliru? Li'annahu khilaful hissi wal iyan. Karena kalau kita katakan bahwa Allah tidak menciptakan sesuatu di alam semesta, ini menyalahi penglihatan kita. Kalau sudah jelas kita lihat Allah menciptakan alam semesta, mana buktinya? Ini kita lihat semua nih. Saya adalah bagian dari alam, HP ini bagian dari alam, tablet ini, kitab ini, meja ini, ruangan ini, rumah ini, pepohonan, jalan, semuanya ini adalah bagian dari alam semesta. Ini semua tercipta karena kuasanya Allah. Kalau Allah berkuasa, Allah yang menciptakan ini, pasti penciptaan tersebut sesuai dengan kehendaknya Allah. Tidak mungkin Allah menciptakan karena terpaksa. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, pasti Allah ketahui. Tidak mungkin Allah mengetahui menghendaki sesuatu tapi Allah tidak mengetahui, itu tidak mungkin. Dengan demikian jelaslah bahwa ketika ada yang mengatakan atau beranggapan bahwa Allah itu tidak memiliki sifat kudrah, iradah, dan ilmu, itu adalah anggapan yang keliru. Sementara bukti bahwa Allah itu punya sifat kudrah, iradah, dan ilmu adalah Allah itu harus hidup. Masa Allah itu berkuasa, Allah berkehendak, Allah maha mengetahui, tapi Allah itu mati? Kan tidak mungkin. Dengan demikian, ketika Allah itu maha berkuasa, pasti dia hidup. Ketika Allah maha berkehendak, pasti dia hidup. Ketika Allah maha mengetahui, pasti dia hidup. Bukti bahwa Allah itu menguasai segala sesuatu, Allah menciptakan ini semua. Ketika ini semua sudah tercipta, itulah bukti bahwa Allah itu maha hidup. Wal hayatu, adapun sifat hayah, la tata'allaku, tidak berhubungan bisai'in, dengan sesuatu apapun. Wahia, sifat hayah tersebut syartun akliyun, merupakan syarat sah secara rasional fi sifatil ma'ani, untuk menunjukkan adanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani sekali lagi adalah seperti kudrah, iradah, ilmu, sama basor, kalam. 6 ini ya, termasuk juga hayah. 7 jadinya, sifat ma'ani ini 7. Sifat hayah ini adalah syarat rasional ketika kita ingin mengatakan Allah memiliki sifat ma'ani. Allah maha kuasa, iya. Kalau Allah maha kuasa, pasti dia hayah. Allah itu berkehendak, iya. Kalau Allah itu maha berkehendak, pasti dia hayah, pasti hidup. Allah itu maha mengetahui, iya. Kalau Allah itu maha mengetahui, pasti dia hidup. Allah itu maha mendengar, iya. Kalau Allah maha mendengar, pasti dia hidup. Kalau Allah itu maha melihat, iya.
maka pasti dia memiliki sifat hayah, pasti dia hidup. Kalau Allah Maha berbicara, ya tentu saja Allah Maha berbicara, pasti Allah hidup. Dengan demikian adanya sifat-sifat ma'ani yang lain itu, kudrah, iradah sampai kalam itu semua hanya sah kalau Allah itu memiliki sifat hayah. Maka kita katakan sifat hayah adalah syarat rasional untuk Allah disifati dengan sifat ma'ani. Artinya apa? Yalzamu min wujudiha wujudu sifatil ma'ani. Keberadaan sifat ma'ani itu merupakan konsekuensi logis menurut akal kita, bukan secara kenyataan ya. Menurut akal kita, kalau Allah memiliki sifat ma'ani, otomatis Allah memiliki sifat hayah. Ma'adaha wa min adamiha al-adamu. Sebaliknya, kalau Allah tidak memiliki sifat hayah, maka otomatis Allah tidak memiliki sifat-sifat ma'ani yang lain seperti berkuasa. Misalnya Allah tidak memiliki sifat hayah, Allah mati misalnya. Kalau Allah tidak memiliki sifat hayah, apakah Allah berkuasa? Allah mati, apakah bisa dikatakan berkuasa? Tidak mungkin. Kalau Allah mati, apakah dia bisa berkehendak? Tidak mungkin. Kalau Allah itu mati, apakah dia maha mengetahui? Tidak mungkin. Allah itu mati misalnya, apakah bisa berbicara? Apakah bisa mendengar? Apakah bisa melihat? Tentu saja tidak mungkin. Otomatis, karena secara rasional ya menurut akal kita, karena Allah itu memiliki sifat kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam, otomatis Allah itu hidup. Wa haitsu wajabat lahu ta'ala al-hayah, ketika Allah itu wajib kita lekati dengan sifat hayah, istahala alaihi didduha, maka mustahil Allah memiliki sifat kebalikannya, yakni mati. Mustahil Allah itu mati. Dengan demikian jelaslah bahwa Allah secara rasional wajib dia itu hidup. Tidak mungkin ada Tuhan yang mati seperti berhala. Tuhan yang dia itu kadang muncul, kadang tidak muncul seperti matahari, bulan, dan bintang misalnya. Tidak mungkin begitu itu. Tuhan itu harus selalu hadir dalam kehidupan kita. Sekali lagi tadi, kalau kuasa Allah itu terlepas sebentar saja dari diri kita, maka otomatis kita akan mati. Terlepas saja kuasa Allah, sebentar saja dari diri kita, otomatis kita mati. Titik, sampai di situ selesai pembahasan kita tentang sifat hayah. Lalu kalau kita renungi, apa hikmahnya dari pembahasan sifat hayah ini? Tadi saya buka-buka catatan tentang kajian di pesantren dulu. Ada salah satu catatan saya dari kitab tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang berjudul Mafatihul Ghaib atau Tafsir Al-Kabir, yang mana beliau menjelaskan bahwa kullu syai'in kana kamilan fi jinsihi summiya hayan. Segala sesuatu yang mana dia sempurna dalam jenisnya, maka itulah yang disebut dengan hayah atau hidup. Saya ulangi, yang disebut dengan hidup itu adalah ketika sesuatu itu sudah sempurna dari jenisnya. Gampangnya begitulah. Misalnya nih, saya adalah manusia. Manusia, yang disebut manusia itu, dia harus memiliki sifat-sifat yang melekat pada manusia. Yang paling jelas melekat pada manusia dan tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain atau makhluk yang lain adalah akalnya. Nah, dengan demikian akal kita atau pikiran kita ini adalah bukti bahwa kita ini sempurna untuk dikatakan sebagai manusia. Tapi tidak cukup sampai di situ. Apakah akal kita dipakai atau tidak? Nah, kalau akal kita tidak dipakai, maka fungsi kemanusiaan kita itu menjadi tidak jelas. Sehingga sekalipun hidup akan dianggap sebagai mati. Gampangnya begini. Tadi kan dikatakan kullu syai'in kana kamilan fi jinsihi summiya hayan. Summiya hayah. Segala sesuatu yang sempurna dari jenisnya itu disebut dengan hidup. Atau gampangnya begini, sesuatu yang hidup adalah dia yang sudah sempurna dari jenisnya. Ketika saya sebagai manusia, sifat-sifat saya seperti melihat, mendengar, berbicara, memiliki kuasa, memiliki kekuatan, misalnya berkehendak, berpengetahuan,
Dan yang paling membedakan dari kita dengan makhluk-makhluk yang lain seperti tumbuhan ataupun hewan-hewan adalah akal kita. Akal kita ini cerminan bahwa kita manusia. Kalau akal kita yang mana itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia tidak dipakai, maka tidak layak untuk dikatakan sebagai hayah, sebagai hidup. Kalau mau dikatakan hidup ya dipakai akalnya, gitu loh maksudnya. Akal itu harus dipakai. Oleh sebab itu sekali lagi, saking agama ini sangat mengapresiasi akal, pikiran manusia, itu anugerah terbesar Allah pada manusia. Syarat sah beragama itu adalah harus berakal. Manusia ini yang layak untuk beragama adalah mereka yang akil, berakal, dan dia baligh, dewasa, itu dia. Kalau manusia sudah akil dan baligh, dewasa dan mampu berpikir, dia disebut sebagai mukallaf, orang yang diberikan tanggung jawab syariat atau dibebani syariat. Itulah orang yang wajib beragama. Bayangkan, syarat beragama kita adalah berakal. Kok lalu beragama males mau pakai akalnya? Baca Quran tidak dipakai akalnya, sesat jadinya nanti. Lalu dikatakan, lah itu disebutkan dalam Al-Quran Allah itu punya wajah, punya tangan, Allah itu ada di arsy. Itu tidak dipakai akalnya, itu berarti dia baca Quran tapi tidak dipakai akalnya. Ini bahaya. Oke, akal penting, Quran juga penting. Jangan sampai akal saja yang dipakai tapi mengesampingkan Quran, liberal jadinya. Atau sebaliknya, Quran saja yang dipakai, akal dikesampingkan. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran langsung ditelan mentah-mentah, tidak dipahami betul-betul oleh akalnya. Nah, yang begini ini radikal nanti jadinya. Maka akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah ini sinergi antara akal kita pakai, Quran dan hadis kita pakai juga. Dari mana kita tahu Quran dan hadis itu betul? Kita tahu dari akal kita. Dari mana kita tahu bahwa akal kita ini akan selamat? Berdasarkan tuntunan Quran dan hadis, Quran dan sunnah. Nah, kalau begini kan seimbang jadinya. Jadi kita sebagai manusia dipakai akalnya, dan kita di sisi lain sebagai makhluk dipakai Quran hadisnya sebagai tuntunan, begitu loh. Mengesampingkan salah satunya, dia akan terjebak dalam ekstremisme, baik itu radikal ataupun liberal. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak tatorruf, tidak ekstremis, baik itu tatorruf yang tasaddudi radikal ataupun yang tasahuli liberal. Kita ini tawassut wal i'tidal, kita ini di tengah-tengah. Quran dipakai, hadis dipakai juga, tapi akal itu dipakai juga. Jangan kesampingkan akal itu. Nanti kalau akal tidak dipakai, ketika baca Quran disebutkan Allah akhirnya punya wajah, punya tangan, ada di atas ataupun ada di arsy. Ini salah cara dia pakai Quran. Kenapa salah? Akalnya tidak dipakai. Nah, manusia ini kalau akalnya dipakai, sekalipun fisiknya misalnya mohon maaf memiliki keterbatasan, kalau akalnya dipakai pasti akan diapresiasi. Pasti kehidupannya itu layak untuk diteladani. Bahkan sekalipun dia kafir misalnya. Seperti Albert Einstein misalnya, salah satu ilmuwan hebat ya. Atau siapa tuh? Thomas Alva Edison. Kehidupannya itu masih sangat terasa sampai sekarang walaupun orangnya sudah meninggal. Ini lampu ini. Bahkan kalau bayangkan kalau Edison tidak ada. Bagaimana kita mau streaming malam-malam kayak gini? Mungkin gelap ya, tidak nampak. Contoh aja misalnya. Ini saya cabut. Nah, sudah mulai gelap, apalagi lampu satunya dimatikan. Ini berkat adanya lampu seperti ini sudah mulai terang. Ini karena ada lampu. Ini jasanya Alva Edison walaupun kafir ya. Tapi karena akalnya dipakai, kehidupannya terasa sampai sekarang. Makanya kata para ulama itu, kehidupan itu bisa dibagi 4. Yang pertama adalah dia yang hayatun fi hayatih. Dia yang hidup ketika hidup. Udah, ketika dia hidup, kehidupannya terasa oleh masyarakat sekitar kita, oleh kehidupan manusia yang lain. Kehidupannya memiliki peran bagi kehidupan orang-orang yang lain. Sebaliknya, mautun fi mautihi, mati ketika mati. Ketika dia hidup terasa kehidupannya, ketika mati ya sudah selesai sudah kehidupannya. Dia dianggap hidup ketika dia hidup, ketika mati ya sudah selesai begitu saja. Jasa-jasanya sudah tidak lagi terasa misalnya. Lalu itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ada orang itu yang bahkan hayatun fi mautihi. Dia tetap terasa kehidupannya bahkan ketika dia sudah meninggal, seperti para nabi ya, para rasulnya Allah,
kemudian para kekasihnya Allah seperti para walinya Allah. Bahkan itu loh, coba kita lihat para wali songo. Bahkan ketika mereka sudah tiada, masih bisa membantu perekonomian di sekitar sana. Kampung-kampung di sana itu jadi punya mata pencaharian. Jadi ada pemasukan ekonomi di kampung itu. Bahkan mereka sudah meninggal pun masih bisa membantu perekonomian masyarakat. Itu kan berarti hayatun fi mautihi. Dia tetap hidup sekalipun mereka sudah tiada. Nah, naudzubillah kalau kebalikannya, ada orang itu yang mautun fi hayati. Bahkan ketika mereka hidup itu sudah dianggap mati. Kenapa? Tidak digunakan akalnya. Tidak ada peran sama sekali dalam masyarakat. Justru menjadi sampah masyarakat. Dia hidup tapi dianggap mati. Tak mati finkah, kata orang Madura kan begitu. Kok tidak mati aja sekalian orang itu. Itu kehidupannya tidak dihasrati oleh orang-orang di kampungnya. Dia menjadi sampah masyarakat. Ya naudzubillah. Makanya akalnya kita ini harus dipakai. Dengan kita belajar menggunakan akal kita, ilmu bertambah. Kalau ilmu bertambah, otomatis akhlak itu otomatis akan muncul. Akhlak yang betul-betul akhlak muncul dari ilmu, bukan akhlak yang sekedar ikut-ikutan. Makanya saya tidak setuju kalau ada orang yang mengatakan bahwa akhlak itu di atas ilmu. Belum dulu, apa yang dimaksud? Kalau yang dimaksud itu akhlak di atas ilmu, artinya dia berakhlak tanpa ilmu. Nah, itu jadi akhlaknya akhlak yang rapuh. Akhlak yang palsu. Mungkin di depan guru dia terlihat hormat. Ya tapi hanya di depan guru aja. Gurunya pergi, langsung dia menggibah gurunya, mengatakan hal-hal yang buruk terhadap gurunya. Itu kan berarti akhlaknya hanya sekedar polesan luar. Akhlak-akhlak yang rapuh. Itu tidak dibangun berdasarkan kesadaran pengetahuan. Nah, akhlak yang dibangun di atas pengetahuan itulah akhlak yang benar. Itulah akhlak yang di atas ilmu. Itu saya setuju. Akhlak yang dibangun atas dasar pengetahuan, dia tidak hanya hormat ketika ada gurunya, bahkan ketika gurunya tidak ada pun dia tetap akan hormat. Demikian pula di depan orang lain begitu juga. Wah, di hadapan orang lain nampak soleh ya, rajin ibadah. Tapi ketika tidak ada orang lain, malas dia ibadah. Kemudian ketika sholat sendirian cepat misalnya. Ketika sholat ada orang lain dibagus-bagusin. Nah, itu kan karena ada faktor yang lain. Soleh ketika di hadapan orang lain. Kita kemana tadi kok nyambungnya ke sana ya? Oh, dari akhlak tadi ya. Akhlak yang dibangun dari ilmu, itulah yang bisa kita katakan akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Karena akhlaknya dibangun di atas ilmu. Ilmu dulu. Karena punya ilmu, dia punya kesadaran untuk berakhlak. Ini oke, ini akhlak yang di atas ilmu, betul. Tapi kalau akhlaknya hanya ikut-ikutan saja, supaya tampak soleh misalnya, ini akhlak yang rapuh. Apa buktinya kalau rapuh? Ya di depan orang dia semangat ibadah, di belakang orang dia malas beribadah. Bahkan tidak beribadah sama sekali. Di belakang orang ramai, di belakang media, misal dia korupsi. Setelah ketangkap KPK, tiba-tiba soleh, pakai kopiah, megang tasbih, ya tiba-tiba agamis, dan seterusnya. Nah ini karena akhlaknya tadi itu dibangun bukan di atas pengetahuan. Jadi itu harus proporsional ya. Ya sementara kita ikut-ikutan lah akhlaknya, lihat akhlaknya para ulama gimana, kita teladani. Sembari kita cari ilmunya, kenapa kok ulama itu melakukan akhlak yang seperti itu. Nah kita cari, tambah ilmunya lagi. Nah itu yang betul tuh. Lalu ada orang misalnya, mohon maaf, ada orang yang bodoh, tidak berilmu, lalu tiba-tiba bilang, akhlak di atas ilmu. Ya selamat, dia nanti akan terjebak dalam dunia kebodohan. Jadinya dia itu menjadi apa ya? Menjadi pembenaran kebodohannya. Mohon maaf sebelumnya. Ada orang yang bodoh, mohon maaf ini, dia tidak berilmu, tiba-tiba bilang dengan lantang, lebih baik berakhlak daripada berilmu. Akhlak itu ada di atasnya ilmu, tapi dia bodoh. Nanti akan menjadi pembenaran atas kebodohannya. Khawatir seperti itu jadinya. Yang layak mengatakan akhlak lebih tinggi daripada ilmu adalah orang yang berilmu. Seperti itu yang betul. Jangan lupa, sebelum orang lain itu teriak akhlak lebih tinggi daripada ilmu, dia harus berilmu dulu. Begitu yang betul. Jangan sampai kebalik. Jadi dalil itu juga ada aturannya ya, ada aturan pakainya sebagaimana obat-obat yang lain. Kadang orangnya begitu.
karena dia bukan orang yang berilmu ya, akhirnya dia dia berdalil itu salah tempat. Contohnya gini, saya pernah ada pengalaman begini ya, berteman dengan kawan saya laki-laki dan perempuan, kebetulan mereka ini menikah, sama-sama berteman di Facebook ya. Mohon maaf kalau dia juga nonton, tapi ini udah kejadian lama sih. Kawan saya ini dia berteman dengan saya di Facebook, laki-laki dan perempuan, dan menjadi suami istri. Wah, awalnya saya pagi itu lihat Facebook, si suami nge-share video kajian. Apa kajiannya? Kira-kira beginilah, isi kajiannya itu begini. Inilah ancaman bagi istri yang tidak taat pada suami. Waduh, ngeri juga kata saya. Saya lihat video, betul yang disampaikan. Oh iya, dalil-dalilnya juga betul. Oke. Tidak lama setelah itu muncul di beranda saya postingan istrinya. Dia memposting isi ceramah juga. Apa isi ceramahnya? Kira-kira begini isinya. Inilah azab bagi suami yang tidak memenuhi hak-hak istrinya. Waduh, ini kok kayaknya lagi berantem ini. Saya menganalisisnya seperti itu. Lalu saya buka isi ceramahnya. Betul juga dalil-dalilnya. Tapi kira-kira dari kejadian ini, suami istri ini kira-kira dengan membagikan video yang sama-sama benarnya tadi itu, kira-kira apakah akan mendamaikan kedua belah pihak atau justru akan membuat kedua belah pihak ini tambah menjauh, tambah marahan kira-kira? Tentu mereka akan tambah marahan. Kenapa alasannya? Karena mereka berdua ini tidak tepat dalam penggunaan dalilnya. Dalilnya betul, cuman cara menggunakan dalilnya tidak betul. Makanya dalilnya tadi itu malah menjadi alat pukul bagi masing-masing pihak. Yang betul itu gimana yang betul? Yang betul adalah dalil untuk menghormati suami jangan dipakai oleh suami. Kalau dipakai suami nanti begini, ini ada dalil nih, kata si suami ini, kamu wajib taat kepada suami, dipakai oleh si suaminya tadi itu. Istrinya dipaksa untuk tunduk. Lalu sebaliknya, dalil untuk menyayangi istri jangan dipakai oleh istri, seharusnya dipakai oleh suami. Kalau dipakai oleh istri, dalil menyayangi istri ini malah menjadi alat pukul kepada suaminya. Jadi suaminya dituntut harus menyayangi istri. Coba ditukar, dalilnya itu ditukar. Dalil untuk menyayangi istri dipakai oleh suami. Nah, akhirnya suami ini ketika melihat dalil itu, oh iya ya, saya seharusnya kan menyayangi istri. Akhirnya dia introspeksi diri, harusnya dialah yang nge-share dalil-dalil untuk menyayangi istri, begitu seharusnya. Coba kita bayangkan, ada suami istri nih, cowok dan cewek pastinya. Lalu yang suami nge-share status di Facebook video ceramah misalnya, inilah dalil-dalil tentang menyayangi istri, suami yang nge-share. Lalu satunya lagi yang istrinya, begini caranya atau begini dalilnya, kita harus taat kepada suami. Kira-kira kalau masing-masing sudah posting seperti itu, kira-kira lah menurut akal kita akan harmoni tidak hubungan suami istri itu? Akan menjadi harmoni. Begitulah seharusnya dalil itu dipakai. Dalil itu ada porsinya masing-masing. Kapan harus dipakai dan kapan harus tidak dipakai. Dalilnya betul, cuman penggunaannya yang salah, kadang begitu. Nah, yang seperti itu kita bisa cerna kalau akal kita dipakai. Apa lagi ya? Dalil untuk menghormati guru itu jangan dipakai oleh guru. Nanti gurunya gila hormat jadinya. Saya nih misalnya, katakanlah guru ngaji. Lalu dalil untuk menghormati guru saya pakai. Lalu saya paksakan ke murid-murid saya. Kalau ngajar kan memang kewajiban ya, memang kewajiban. Ini loh nak, dalil kamu itu harus menghormati guru. Saya ajarkan kepada mereka, syukur-syukur kalau mereka menggunakan dalil tersebut dan mereka terapkan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak diterapkan, ya seharusnya kita introspeksi diri. Mungkin cara pengajaran kita yang salah. Dalil menghormati guru jangan dipakai oleh guru, nanti gurunya jadi gila hormat. Kemudian sebaliknya juga, dalil menyayangi santri, menyayangi murid itu jangan dipakai oleh murid. Nanti si murid ini malah aleman itu apa ya? Jadi manja, murid itu jadi manja.
baru dikasih teguran sedikit udah ngambek. Lalu dia ngutip dalil. Tuh, katanya guru itu harus sayang dengan muridnya. Guru saya kok marah-marah? Lu salah pakai dalil. Seharusnya guru pakai dalil menyayangi murid. Sehingga guru setelah mengajarkan harus hormat pada guru, kok tiba-tiba muridnya tidak hormat kepada gurunya, dia berpikiran, oh iya saya harus menyayangi murid saya walaupun agak kurang ngajar ini, mungkin bagaimana caranya saya mengajarkan lebih benar lagi. Kan bisa ke sana nanti mikirnya. Sebaliknya, menghormati guru seharusnya dipakai oleh murid. Sehingga ketika murid ini dia ingin kurang ngajar, dia ingat terhadap dalil-dalil tersebut. Banyak lagi lah yang begitu-begitu itu. Sehingga kita tahu bagaimana dalil yang benar dan bagaimana memfungsikan dalil itu yang benar. Sebagaimana obat ya. Obat itu sudah benar pada porsinya. Lalu bagaimana cara menggunakan obat? Nah, itu dokter tuh yang tahu. Dalil itu sudah benar, cara memfungsikan dalil itu ulama yang tahu. Kita sakit kepala misalnya, lalu minum Promak, ini kan salah alamat. Dalilnya betul atau obatnya itu betul, cuman alamatnya yang salah, cara penggunaannya yang salah. Nah, yang begini sekali lagi itu karena kita memfungsikan akal kita. Manusia kalau sudah memfungsikan akalnya, dia layak disebut sebagai orang yang betul-betul hidup. Kehidupannya pasti akan dihargai oleh orang lain. Yang demikian itu, dia betul-betul layak dikatakan orang yang hidup sekalipun bahkan dia sudah meninggal. Nah, itulah kehidupan itu begitu. Ini hikmah yang kita dapatkan ya dari belajar sifat hayahnya Allah ini. Semoga ada manfaatnya. Untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah kita langsung membahas dua sifat, yakni sifat sama dan sifat basor. Setelah itu masuk lagi sifat kalam, setelah kalam baru kita masuk pada sifat-sifat maknawiyah, yakni kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman misalnya dan seterusnya. Lalu nanti akan kita jelaskan apa perbedaan sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada ucapan yang tidak berkenan.